10 tahun Angie udah belajar nyanyi. Terus juga Angie punya idola namanya Kaliodra. Angie sangat suka sama Kaliodra. Lily ya, Yes, kalau nggak salah ya Lily. panggilan akrabnya. Oke. Iya. Angie juga sering lihat Kaliodra karena Angie ngikutin Kaliodra tuh dari Kaliodra ikut di atas rata-rata. Itu terus pas Kaliodra ikut Indonesian Idol, Angie juga mulai ngikutin Kaliodra. Jadi motivasi Angie juga banyak dari Kaliodra. Kalau Iya, nggak Angie udah salah, sekolah. Berarti disupport dong sama keluarga. Alhamdulillah keluarga Angie tuh support banget. Dan waktu Angie di Idol itu mama sama papa nggak pernah absen ngelihat Angie setiap hari Senin. Karena setiap Senin kan kita live kan di Indonesian Idol. Jadi setiap Angie tampil tuh pasti ngelihat muka mama papa selalu ada di situ gitu. First Iya. impression kamu waktu berkarir di Jakarta itu seperti apa? Ada penyesuaian-penyesuaian tertentu kah? Pasti banyak banget karena kalau dulu kan Angie ke Jakarta tuh buat main kan. Tapi sekarang Angie ke Jakarta itu untuk karir Angie. Jadi sangat berbeda banget. Aloha, welcome to new episode of iTalk. Pastinya di setiap episode kami menghadirkan berbagai bintang tamu dengan latar belakang yang berbeda dan pastinya juga berprestasi. Nah, untuk kali ini kita menghadirkan seorang bintang tamu yang, bisa dibilang sedang bersinar-sinarnya ya, baik dari auranya, bakatnya juga, dan ternyata masih muda sekali ya. Kayaknya kali ini saya dipanggil Tante Intan ya. Oke, so please welcome Angie Carvalho. Hai, halo Kak Intan. Angie, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah mampir ke iTalk. Iya. Bagaimana? How is life so far? Wah, sangat seru ya Kak. Karena Angie kemarin juga baru rilis single Angie yang kedua. Sudah yang kedua aja Iya, nih. Oke. alhamdulillah sudah yang kedua. Kita akan bincang-bincang soal single kamu yang kedua, tapi mungkin sebelum kita akan ke sana, kita akan mundur jauh. Buat saya sih nggak jauh-jauh amat sih ke 2008, tapi ternyata kamu itu kelahiran 2008. You Iya. are very young ya. Tapi ternyata bakatnya nih luar biasa. Nah, Amin. bisa dibilang kamu dikenal dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol ya. Indonesian Idol. Di tahun ini ya Tahun kamu ini, ikutannya. season 13. Oke, nah bagi yang belum kenal, saya sih yakin kenal semua ya. Amin. Di tahun ini kamu end up di posisi atau sampai 5 besar ya? Iya, 5 besar top 5. Oke, nah gimana sih ceritanya kamu bisa ikutan Indonesian Idol? Apakah diajak atau memang sudah tertarik dari dulu? Boleh dong share ceritanya? Boleh. Jadi Angie tuh emang suka nyanyi tuh dari kecil Kak Intan. Terus juga, cuman kan papa Angie kan pemain bola. Jadi dulu Angie juga sempat ikut bola sebenarnya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini bakat musik bukan dari papa berarti Bukan. ya? Dari Tapi mama? papa bisa nyanyi juga sih, cuman suaranya Bisa ya, Iya. bisa. Kalau mama? kalau mama bisa sedikit nyanyi. Oke, mungkin dapat sedikit-sedikit dari both ya. Iya. Oke, nah papa itu pemain bola. Bola. Masih aktifkah? Sekarang jadi pelatih bola. Oke, nah kita akan kulik-kulik dulu soal latar belakang family kamu dulu deh. Dari tadi itu ya, off cam saya tuh selalu salah fokus dengan aura kamu, and you're an exotic beauty as well. Kita sama-sama Thank rambut you. keriting sih, tapi keritingnya dia nih luar biasa sekali ya. Ini kamu pasti sering ditanya nggak sih, asalnya dari mana gitu? Iya benar Kak, banyak juga yang bilang Angie tuh dari mana sih? Karena kan rambutnya juga beda, sama kulit Angie juga beda kan. Jadi banyak yang nanya, karena papa Angie tuh orang Brazil. Pantesan. Jadi kamu blasteran Yes, Brazil, blasteran sama mama Brazil. dari mana? Mama Banjarmasin. Oke, Kalimantan. Banjar dan Brazil ya, sama-sama B tapi beda Beda. gitu ya. Wah, ini Iya. kombinasi yang sangat unik, tapi ternyata ini pas gitu ya Iya. outcome-nya. Talented sekali dan cantik sekali. Thank you. Jadi kamu lahirnya di Banjarmasin. Oke, ini gimana ceritanya? Dari Banjarmasin, tapi akhirnya bisa audisi ke Jakarta. Jadi waktu itu umur Angie kan masih 16 tahun dan Angie tuh emang udah mau ikut Indonesian Idol tuh udah lama. Cuman karena umur Angie masih belum bisa, karena kan Indonesian Idol tuh dari 16 tahun sampai 27 tahun. Tapi pas umur Angie udah mencukupi, jadi langsung ikut dan alhamdulillah Tuhan kasih Angie buat ada di Indonesian Idol. Oke, jadi bisa dibilang kamu sempat mempersiapkan diri dulu ya. Iya. Apa aja tuh yang Angie lakukan? Banyak. Selamanya setahun 2 tahun ya berarti ya? Banyak sih Kak, karena Angie latihan nyanyi itu dari 10 tahun. 10 tahun Angie udah belajar nyanyi. Terus juga Angie punya idola namanya Kaliodra. Angie sangat suka sama Kaliodra. Lily ya, Yes, kalau nggak salah ya Lily. panggilan akrabnya. Oke. Iya. Angie juga sering lihat
Kaliodra karena Angie ngikutin Kaliodra tuh dari Kaliodra ikut di atas rata-rata. Gitu. Terus pas Kaliodra ikut Indonesian Idol, Angie juga mulai ngikutin Kaliodra. Jadi motivasi Angie juga banyak dari Kaliodra gitu. Oke. Nah, tadi kamu sempat cerita kamu dari umur 10 tahun udah fokus ke dunia tarik suara juga. Itu ikutan sekolah tarik vokal atau bagaimana? Boleh cerita lagi soal itu? Boleh. Angie tuh kalau dari kecil emang suka nyanyi, cuman mulai ikut lomba, terus ikut latihan tuh dari 10 tahun. Jadi dia emang sering ikut lomba di Banjarmasin, terus Angie sering keluar kota juga. Jadi dari situ. 10 tahun udah ikut lomba, iya. Ini antar daerah atau? Antar daerah, tapi itu juga pernah ikut loh. di Jakarta. Di Jakarta juga? Pernah juga. Itu masih ingat nggak lomba pertama yang Angie ikutin dan perasaannya waktu itu kayak gimana? Angie tuh dulu orangnya pemalu banget Kak, jadi kayak waktu Angie nyanyi tuh Angie kayak bingung dia harus ngapain ini di sini, tapi ternyata Angie bisa gitu. Oke. Bisa karena memang ada orang yang mungkin melatih kamu juga di koreonya. Iya benar. Ya, oke. Dan waktu pertama ikutan itu di mana? Masih ingat nggak lomba pertama? Lomba pertama kayaknya di Banjarmasin deh Kak. Di Banjarmasin. Yes, Masih ingat nggak lagu yang dibawakan pada saat itu? Apa ya? Kayaknya lagunya Kanaura deh. Katakanlah Cinta judulnya. Oke, jadi rata-rata yang lagu yang kamu bawakan tuh lagu berbahasa Indonesia? Iya, Indonesia. Indonesia. Apakah genre-nya juga pop atau? Angie pop ballad. Ballad ya? Kesukaan anak-anak sekarang ya? Yes. Termasuk nih yang ini warga-warga galau di sini tuh suka banget karena memang relate sama kehidupan nyatanya ya? Yes. Oke. Nah, ketika kamu lomba, ini kan kamu pasti, bahkan sekarang kamu masih sekolah ya? Kalau nggak masih salah. Sekolah. Berarti disupport dong sama keluarga? Alhamdulillah keluarga gitu support banget. Dan waktu Angie di Idol itu mama sama papa nggak pernah absen ngelihat Angie setiap hari Senin. Karena setiap Senin kan kita live kan di Indonesian Idol. Jadi setiap Angie tampil tuh pasti ngeliat muka mama papa selalu ada di situ gitu. Itu pasti menambah kepercayaan diri dan semangat ya. Masih ingat nggak kata-kata mama atau papa sebelum kamu naik panggung? Itu apa biasanya? Kalau di Idol kan kita komunikasi kan terbatas banget kan Kak. Oh iya ya? Iya, jadi kita biasa main HP tuh nggak bisa setiap hari. Jadi kalau misalkan Angie dapat HP tuh biasanya langsung video call kayak mama, papa doain Angie ya hari ini Angie mau syuting, mau nyanyi. Jadi kayak mama papa selalu doain Angie. Oh, gitu. Masya Allah. Oke, kita mungkin akan lihat juga ya ke salah satu foto kebersamaan Angie dengan keluarga. Kita akan lihat. Aduh, ini kelihatan sekali ya keluarga harmonis, hangat. Iya. Boleh dijelasin mungkin ke Insertizen siapa aja nih yang ada di foto keluarga ini? Itu ada papa, terus yang cewek itu ada Angie yang ketiga, yang cowok itu ada Angie yang kedua, Angie anak pertama. Kamu anak sulung. Iya, anak sulung. Oke. Kita sama-sama anak sulung. Nanti saya mau tanya kira-kira bagaimana rasanya jadi anak sulung ya. Ini juga ya foto pada saat? Iya, ini waktu Angie 16 tahun. Oke. 16 tahun. Apakah ada tradisi-tradisi tertentu di keluarga Angie yang selalu berkesan atau selalu diingat sampai saat ini? Ulang tahun atau? Iya, biasanya kalau misalkan keluarga Angie ada yang ulang tahun tuh pasti dirayain kayak kita ngumpul-ngumpul terus kita nyanyi bareng, berdoa bareng gitu. Oke, nah ini kan pasti tergambar sekali ya kehangatan keluarga Angie. Tadi Angie juga sempat cerita pada saat karantina ya kalau nggak salah namanya, itu komunikasi dibatasin. Aku sih kebayang ya kalau sedekat itu sama keluarga, ini kan pasti berat ya. Cara Angie handle semua perasaan itu seperti apa ya? Karena kan, aduh, kebayang ya galaunya? Iya benar. Cuman Angie waktu awal-awal itu, menurut Angie itu berat banget karena kan Angie emang terbiasa sama mama papa juga kan. Terus berjalannya waktu Angie bisa ngelewatin itu karena waktu di Idol juga banyak kakak-kakak kan. Karena kan Angie paling kecil kan. Kita ada berempat sih yang paling kecil. Jadi kayak butuh banyak waktu untuk Angie bisa ngelewatin itu. Tapi akhirnya terlewati juga bener. Ya. Jadi ini lucu ya, di rumah jadi anak sulung, tapi pada saat di Indonesian Idol jadi dalam tanda kutip si bontot ya. Banyak yang memperhatikan. Nah, kamu kan juga punya 2 adik ya. Mereka juga mengikuti jejak yang sama, apakah bernyanyi juga?
Kalau yang cowok itu karena papa Angie pemain bola, jadi dia ngikutin papa main bola juga sampai sekarang. Oke, jadi setidaknya ada yang ngikutin, Iya, ngikutin jalurnya papa, papa ya. iya. Oke, kalau adiknya yang perempuan? Kalau yang perempuan itu dia suka nyanyi juga, cuman dia tuh lebih ke acting sebenarnya. Oke, jadi Iya. masing-masing udah diarahkan ya, sepertinya bakatnya sama orang tua. Ini Iya. menggambarkan bahwa orang tua kamu sangat apa ya, perhatian sekali dengan bakat anak-anaknya ya. Iya. Nah, dari perjalanan kamu dari Banjarmasin ke Jakarta, ini kan saya ini kebetulan anak daerah juga gitu ya. First Iya. impression kamu waktu berkarir di Jakarta itu seperti apa? Ada penyesuaian-penyesuaian tertentu kah? Pasti banyak banget karena kalau dulu kan Angie ke Jakarta tuh buat main kan, tapi sekarang Angie ke Jakarta itu untuk karir Angie, jadi sangat berbeda banget. Berbeda gitu. ya, tapi in a good way ya Iya, pastinya benar. ya. Nah, cara kamu mungkin membagi waktu antara pekerjaan dengan waktu luang, hobinya apa kalau boleh tahu selain nyanyi? Ada nggak? Angie selain nyanyi, kayaknya nyanyi. Nyanyi tuh ya, udah suka mendarah main- daging ya? Iya, suka main gitar gitu juga, Oke. gitar piano gitu. Jadi di sela-sela waktu tidak perform, tetap fokus ke musik Iya, gitu ya. musik. No wonder singlenya rilisnya dalam waktu yang berdekatan ya, karena Iya. sepertinya sangat produktif sekali gitu ya. Iya, Oke, nah kita juga akan ngomongin mengenai penyesuaian yang sudah kamu lakukan gitu ya. Di usia kamu yang masih begitu muda, ini mungkin sedikit dipaksa untuk mandiri juga gitu ya. Ada nggak perbedaan signifikan antara di rumah dan kamu sekarang berkarir di Jakarta yang paling kamu rasakan? Yang paling Angie rasain tuh pastinya banyak banget karena Angie kalau di rumah kan pasti sama mama papa juga sering dibantu untuk keperluan Angie, tapi sekarang kan Angie harus terbiasa untuk Angie juga bisa ngerawat diri Angie sendiri gitu. Oke, nah kalau untuk di Jakarta sendiri, apakah ada teman-teman juga atau mungkin keluarga yang juga mensupport Angie selama di sini? Kalau di Jakarta sekarang Angie stay sama mama, cuman mama biasanya bolak-balik Banjarmasin Jakarta gitu. Kalau papa stay-nya di Banjarmasin karena ngelatihnya di Banjarmasin. Oke, Gitu. jadi masih mobile ya keluarga. Nah, kita sekarang akan mungkin lebih membahas ke perjalanan kamu di Indonesian Idol sebagai salah satu kontestan termuda dan perjalanannya cukup panjang ya. Iya. Dari audisi hingga kamu akhirnya selesai itu berapa lama? Kalau dari audisi tuh Angie ikut audisi di Banjarmasin tuh bulan Juli tahun kemarin. Terus Angie butuh banyak waktu lagi, terus Januari kita live yang kita udah balik ke Jakarta lagi tuh sampai bulan Angie April. Jadi sekitar 4 bulanan lah. Oke, kita akan membahas audisi dulu. Pada saat audisi, lagu yang kamu bawakan apa? Angie lagu Kamahalini, mati-matian. Awal banget Angie bawain lagu Kamahalini kali ini. Oke, nah itu dibawakan ada pressure nggak sih? Karena kan kita tahu nama Mahal ini cukup besar gitu ya. Iya. Alumni juga. Iya, benar. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Waktu audisi itu Angie tuh sebenarnya lagi kurang enak badan juga, suara Angie juga lagi serak. Jadi kayak, aduh ini Angie bisa nggak ya bawain lagu Kamahalini? Karena kan Angie milih lagunya kan lagu Kamahalini yang mati-matian dan itu menurut Angie susah banget kan lagunya. Tapi ternyata Angie bisa. Tapi itu susah banget emang. Apa faktor kamu memilih lagu itu? Karena kan riskan banget, kamu berani loh ngambil resiko itu. Iya, karena Angie suka banget lagu itu. Karena menurut Angie juga kalau Angie awal Indonesian Idol nyanyiin lagu itu kayaknya cocok sama suara Angie. Oke, tapi akhirnya terlewati juga. Iya. Dan kalau nggak salah mendapatkan almost yes semua ya, dapat yes semua ya. Iya. Aku sih yes ya Iya, kalau aku gitu. sih yes. Padahal kondisi lagi kurang fit gitu, wah kurang fit luar Angie waktu biasa. itu. Dan ini juga sempat digadang-gadangkan menjadi the next Mahalini gitu ya. Amin. Nah pada saat mendengarkan itu kamu pasti merasa amazed dong ya, pastinya. Iya, karena Angie juga idolnya Kamalini, suka Mahalini juga karena lagu Kamalini juga keren-keren. Angie juga dulu sering nyanyiin lagu Kamahalini. Gitu. Oke, pada saat dinyatakan lolos audisi, bagaimana perasaan kamu saat itu? Itu kan pasti kayaknya a big step banget pasti ya? Angie senang banget karena Angie belum pernah terpikirkan karena waktu itu Angie dengan semangat Angie, terus ternyata Angie bisa lolos, jadi senang banget Angie waktu itu. Pastinya ya. Nah Angie selama di Indonesian Idol ada nggak sih momentum tertentu atau highlight yang selalu terngiang-ngiang? Kayaknya banyak banget Kak. Angie juga waktu itu dapat challenge nyanyi lagu dangdut waktu itu, dangdut terus bahasa Jawa. Terus itu kayak, aduh Angie bisa nggak ya? Karena kan kita banyak
dalam 1 minggu tuh paling kita bisa beberapa hari doang kan ngafalinnya. Jadi kayak Angie waktu itu juga pressure bisa nggak bawain, ternyata ya alhamdulillah bisa sedikit. Ini mumpung ada penyanyi profesional di depan aku ya, ini aku selalu penasaran bagaimana sih cara kontestan-kontestan Indonesian Idol itu bisa menghafal lagu dalam waktu yang begitu sempit. Karena kita yang kebetulan tidak ada bakat menyanyi itu, kalau misalnya tidak suka dengan sebuah lagu, itu biasanya tuh masuknya susah. Biasanya karena selalu diulang-ulang, suka itu bisa hafal. Tapi nyanyiin, saya serahkan ke Angie gitu ya. Boleh nggak di-share rahasianya? Kalau dari Angie sih biasanya gitu dengerin terus gitu loh kan lagunya, tapi pakai headset gitu biar kayak masuk gitu. Terus Angie sering ngebaca ulang lirik-liriknya, jadi biar ingat gitu. Angie biasanya gitu sih, tapi berulang-ulang. Angie lagi makan dengerin, lagi mau tidur biasa dengerin, biar Angie ingat. Angie kalau Angie gitu. Ya, ini kayaknya yang membedakan hanya bakat aja sih memang ya. Kalau udah berbakat tuh pasti apa aja tuh tek gitu ya. Jadi memang ditantang buat sedikit keluar dari zona nyaman juga ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya banyak ya keluar dari zona nyamannya, dari mulai jauh dengan keluarga, teman-teman. Sekolah bagaimana pada saat itu? Sekolah itu alhamdulillah sekolah ini juga support Angie. Jadi waktu Angie di Idol, Angie tetap sekolah, cuman daring online jadinya. Gitu. Nah itu juga sebuah tantangan lagi ya, karena kan fokus kamu jadi terbagi. Iya, terbagi. Bagaimana tuh cara kamu bisa menghadapi kedua itu? Awal-awal Angie bingung juga karena kan Angie udah kelas 11 kan waktu itu, dan waktu itu juga udah mau ujian. Terus Angie ya udah, Angie harus bisa ngebagi waktunya, harus bisa ngebagi buat latihan nyanyi, terus buat sekolah gitu. Tapi terlewati juga ya, alhamdulillah. Nah, pada saat mengikuti Indonesian Idol ini juga tidak lepas dari penjurian ya, baik juri atau judges yang memang adalah bagian dari Indonesian Idol, dan mungkin juga para juri-juri alias netizen julid di luar sana. Tapi sebelum itu mungkin saya juga pengen tanya, sebelum ikut Indonesian Idol, ada nggak sih salah satu juri yang udah mungkin kamu takut-takuti atau justru kamu udah idolakan sekali? Kalau juri, kalau idola aja kayaknya semuanya, karena kan semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Cuman kayaknya yang paling ditakutin tuh kayaknya Om Anang deh, Mas Anang. Itu memang semuanya juga pada takut sama Mas Anang atau? Maybe iya sih. Banyak yang sharing hal yang sama juga. Cuman Mas Anang ternyata baik. Cuman kalau waktu Angie sebelum Idol kan ngeliat kayaknya Om Anang serem banget. Tapi ternyata pas Angie di Idol, ternyata Om Anang seru juga, baik gitu. Oke.